Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika ulama besar Muhammad ibnu Sama' dipanggil Khalifah Harun al-Rasyid. Dia dipanggil untuk bersilaturahim dan ingin mendengarkan doa-doa dan nasihat-nasihat dari Ibnu Sama'. Hadirin, begitu ketemu, lalu Ibnu Sama' ini disuguhi minum dan Harun al-Rasyid juga disuguhi minuman. Ketika Harun al-Rasyid mau minum, Ibnu Sama' ini kemudian tanya, "Wahai Khalifah, apa yang Anda pikirkan seandainya jenengan ini pengen banget minum, haus sekali, tapi tidak ada air? Apakah air segelas yang jenengan pegang ini bisa ditukar dengan harta kekayaan Khalifah?" Khalifah menjawab, "Tentu saja, karena saya sangat haus dan saya butuh." Lalu dipersilakanlah minum, monggo diminum. Air sudah diminum hadirin. Lalu Ibnu Sama' kemudian tanya lagi, "Wahai Khalifah, seandainya air tadi yang jenengan minum waktunya dikeluarkan, lalu jenengan tidak bisa mengeluarkannya, untuk mengeluarkannya itu harus diganti dengan kekayaan jenengan, apakah jenengan bersedia?" Jawabannya tentu, karena saya tidak bisa bayangkan betapa sakitnya kalau saya mau buang air kecil tapi tidak bisa. Tentu saya dengan sukarela memberikan harta kekayaan saya. Wahai Khalifah, ketahuilah bahwa Allah hanya memberikan contoh kecil berupa minum dan berupa kencing. Jenengan rela untuk dua kenikmatan ini saja yang kecil ini, jenengan rela nukar dengan dua kekayaan jenengan. Bukankah kekayaan jenengan jauh lebih kecil daripada kenikmatan Allah? Hadirin, ketika mendengar ucapan itu kemudian menangislah Harun al-Rasyid. Hadirin dimuliakan oleh Allah, itulah kenikmatan Allah. Hadirin, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kenikmatan Allah itu sangat besar. Kita baru sadar ketika kita itu membutuhkannya. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kenikmatan sehat itu mahal. Kita baru sadar ketika kita itu sedang sakit dan membutuhkan sehat. Hadirin, begitu besar kenikmatan Allah. Lalu pertanyaan kita, sudah seberapa besar ibadah kita, syukur kita kepada Allah? Pertanyaan ini tentu hanya kita sendiri yang bisa menjawab, dan kita, terutama saya sendiri, tentu saya akan berkesimpulan bahwa ibadah yang saya kerjakan selama ini tentu sangat tidak sebanding
dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Hadirin, kita bisa membayangkan salah satu contoh ibadah sholat saja. Berapa kuat sehari kita sholat 5 waktu? Taruhlah kita sholat 5 waktu ini, satu waktu 10 menit. Dikalikan 5, hanya ketemu 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Jadi sekali lagi bagi saya tentu sangat tidak imbang ibadah yang saya berikan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Hadirin, belum lagi usia umat Nabi Muhammad SAW. Usia kita ini rata-rata tidak terlalu panjang. Beda dengan usia umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu jumlahnya usianya ada yang 1000, ada yang 1500, ada yang 900, ada yang 500, 600. Sehingga ketika mereka mengumpulkan ibadah itu sangat besar. Hadirin, kalau kita ibadah sangat kecil, lalu pertanyaannya, sudah pantaskah kita ini kemudian masuk ke surga Allah? Tentu sekali lagi jawabannya tidak pantas. Usia kita pendek, tidak cukup untuk mengumpulkan kebaikan, digunakan sebagai pembuka pintu surga. Maka itulah hadirin salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan berupa bulan Ramadan. Itulah salah satu hikmahnya hadirin. Dengan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita ini bisa mengumpulkan kebaikan dengan besar. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus besar. Bonus untuk kebaikan-kebaikan kita, bonus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tinggal kita hadirin mau tidak menggunakan kenikmatan bonus besar ini selama bulan Ramadan. Jangan-jangan kita kemudian sama saja antara bulan Ramadan dengan tidak, atau bahkan jangan-jangan lebih parah di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Kadang-kadang kenapa dikatakan lebih parah? Karena jelas-jelas ketika kita kuat tenaga kita untuk melaksanakan puasa, tetapi kita tidak mau puasa, itu tandanya kita jauh lebih turun ibadah kita. Karena jelas itu melanggar syariat Allah. Hadirin, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan. Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 ila 700 dhifin, hingga 700 kebaikan. Terusnya hadis, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa, karena puasa itu untukku kata Allah dan saya akan membalas. Hadirin, kalau Allah yang membalas, dan Allah itu maha pemurah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemilik alam semesta, bisakah kita bayangkan betapa besar balasan Allah? Tidak akan bisa kita bayangkan hati. Ibadah yang lain saja jelas 10 kali lipat, 700 kali lipat. Puasa Allah langsung yang membalas. Seorang bos ketika dia kaya loman, kemudian senang dengan abuahnya, tentu dia akan memberikan banyak hal. Apalagi Allah yang maha pemilik alam semesta, yang maha kaya, yang maha luman, maha pemurah, tentu apa yang diberikan balasan akan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku lupa lihat, astagfirullah wal ghafur.
Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairil bashar. Hadirin, terusnya hadis tadi itu lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama kebahagiaan ketika dia buka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan inilah nikmat yang terbesar, balasan terbesar bagi orang yang berpuasa, yaitu ketika nanti di akhirat dimasukkan Allah di surganya, mereka akan bisa ketemu Allah langsung, bisa melihat langsung Allah dengan mata kepala kita, seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, bahwa nanti penghuni surga itu akan bisa melihat Allah dengan mata kepalanya seperti melihat bulan purnama. Dan ketika kita bisa melihat Allah secara langsung, maka seluruh kenikmatan surga yang begitu besar akan terlupakan dan akan terpenuhi kenikmatan besar ketika bisa menatap Allah secara langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.